Let's go. Kemana? Hah? Mau kemana? Bukan kemana, kita udah pulang nih Pak. Oh, udah pulang. Halo, hari ini teh habis dari mana ya kita kemarin? Oh kemarin ya? Habis nyikreh. Yang kemarin nyampe itu sebenarnya ini. Sebenarnya ini mumpung ada di studio. Aduh. Apa tuh? Ini teh pesanan orang, we catching. Ini penjat tadi ya, Om Editor ya? Oh iya, ini yang buat tawakos. Ya. Terus sekarang ini kita ada di segmen apa Om? Segmen apa? Apa Ya? Lupa lagi apa ya? Ini mau bahas apa sih? Oh bahas ini, itu. Yang kemarin beli apa itu? Bukan kemarin apa tadi kapan Pak. Kita kan belanja tadi ini loh. Ini gara-gara ngomongin kemarin tuh inian nih kemarin. Udah bingung. Aduh. Tunggu. Ini mau bahas ini. Jadi taruh dulu ke sini, kita opening dulu. Ini taruh dulu nih. Ya udah, gini aja, kita langsung buka dulu. Jadi, Om Editor, selamat datang kembali untuk Sobat KZ di segmen Otakun Boxing. Oke, Otakun Boxing ya seperti biasa itu adalah tempat kita untuk memberantas jiwa-jiwa hilaf. Karena hilaf itu adalah ekomoisi dompet. Oke, sebenarnya gini, Otakun Boxing teh sejalan-jalan KZ mikir ya. Kita kayaknya bakal ada segmen buat bahas komik juga di unboxing sebenarnya, ataupun tapi kan kalau misalnya udah gini kan dia sudah terbentuk ya. Apalagi udah buka. Jadi apa kita perluas saja Otakun Boxing tuh atau gimana ya bagusnya Om Editor? Kayaknya bagusnya perluas aja sih. Diperluas. Jadi kita bener-bener ngeboxing jiwa hilaf gitu. Ini termasuk kita kejarnya bukan di unboxingnya doang, tapi bener-bener di boxing ya gitunya. Menghajar kehilafan kita gitu. Boleh tuh. Kayaknya oke sih kalau misalnya kayak gitu ya. Sekarang waktu kemarin teh di segmen Otakun Boxing yang bahas Yu-Gi-Oh kalau nggak salah ada ya? Udah lupa itu. Udah itu yang edit kok. Udah lupa. Ini kita tuh ke tempatnya si Kang Dian. Kang Dian yang di dekat SMP 43 ya? 43 atau SMP Pasundan lah intinya. Pasundan kan yang depannya itu tempat bukunya kan di alun-alun Kota Bandung kan. Nah, waktu kemarin tuh KZ rencananya beli Yu-Gi-Oh, ya kan? Yu-Gi-Oh. Nah, sekarang KZ mau memperjelas. Otakun Boxing yang series komik ini lebih bakal nyeritain apa yang bakal KZ cari. Karena ini kayaknya udah komplit. Kayaknya Om Editor mending kesini deh. Di sini ini adalah tempat buku ya. KJT kurang nomor berapa ya? 2 apa 4? 4 kurang nomor 4 doang. Jadi ini bakal KJ koleksi ya kan. Yu-Gi-Oh teh seriesnya kan ada 3 yang KJ tahu ya. Yu-Gi-Oh yang ini, Yu-Gi-Oh R, sama si yang Judai itu kalau nggak salah ada komiknya deh. Nah, kalau misalnya di Otakun Boxing itu KZ pengen rencanain kita bikin satu segmen di mana KZ ini berburu komik yang ditargetin. Seperti halnya ini ya, Yu-Gi-Oh ini kan ceritanya tentang perpaduan Mesir kuno ya, Mesir kuno dengan card game ya kan. Terus dibawakannya ya ala-ala Mesir gitu loh, pertarungan ala zaman Mesir. Ini belum komplit. Jadi KZ bakalan bikin semacam goal tersendiri untuk Silver KZ Otakun Boxing yang versi cari komik. Setuju gak tuh? Nah, ini sambil kita jalan-jalan sih, bukan cuma di Bandung aja. Rencananya KZ bakalan jalan ke kota-kota lain. Terutama sih kalau misalnya bukunya aneh-aneh gitu ya. Kayak gini kan ini tergolong udah buku-buku lama nih untuk koleksi ya kan. Itu KZ bakalan review buku-bukunya yang dapat dari berbagai kota. Ini baru satu buku ya, baru satu komik. Ini baru satu nih, ya, baru satu series. KJ koleksi untuk komik lain tuh kayak ini juga nih, Kanojo Kairisimas. Ini kan tergolong ya, kok tergaluh? Siapa itu galuh? Jadi tergolong. Ini
baru sadar tuh ada Pahit Luna. Apa ini? Ini KJ beli di Gramedia loh. Apa ini Pahit Luna? Luna terbayar? Luna? Serius loh? Ini apa ya? Luna siapa Luna? Mungkin Lunas kali ya. Kok Pahit Luna? Ini kayak kemarin kan ini sama Om Editor teh nyari di Gramedia. Ini terbitan baru nih. Level komik terbitan baru. Terus kemarin juga kalau nggak salah KJ beli apa ya? Ini teh. Oh. Nah. Ini KJ mendapatkan sebuah buku serial. Mungkin kalau ini masuknya ke serial cantik ya. Kalau dulu komik untuk apa? Kemarin awal editor teh menjelaskan apa sih? Yang apa? Komik buat perempuan. Wanita. Sojo Comics. Nah, cuman yang KJ pengen banget beli itu karena ceritanya tentang Othello. Othello teh kalau nggak salah board game dia teh. Tapi KJ nggak tahu ini Othello-nya itu seperti apa, makanya KJ mau coba baca. Masalahnya ini adalah level komik. Level komik terbitan tahun berapa ini Om Editor? Gak tahu, belum pernah dengar. Sini teh harganya masih 13,5. Ini kayaknya 2017 ke bawah deh. Belum lama berarti. Belum lama. Ini terakhir aja udah naik. Dari 16. Tuh. Nih, lihatin. 13,5 naik dari jadi 16.000. Ini berarti bisa dibilang beda setahunan setelah update yang nomor berapa nih? 1, 2, 3. Dari 3 ke 4 itu update ya. Harganya naik ke 6.000. Naik ke 2.500. Ya, naik 2.500 dan sekarang level komik ini harganya udah di 40.000. Jauh banget ya naiknya, Om. Udah beda. Bedanya udah beda berapa generasi itu? Ini 2022, ini berarti sekitar 4 tahun, enggak, lebih. 2016 mungkin 6 tahunan yang lalu ya. 2015 ke bawah berarti. 2015 ini. Soalnya ini terbitan lama. Nah, KJ pengen satu segmen ini tuh memang khusus buat ini. Kita nyari buku lama yang ceritanya menarik di Otakun Boxing. Nanti sambil kita ceritain dikit-dikit juga yang bahas tentang komik sama alur ceritanya ya. Atau kalau misalnya itu KJ bikin satu segmen yang benar-benar khusus untuk bahas komik. Tapi untuk yang Otakun Boxingnya ya seperti biasa gitu, kayak misalnya kita bahas figur ya kan, figurnya apa, terus detail yang kita dapat tuh apa. Nah, seperti halnya ini satu contoh aja. KJ pengen ngasih cerita ke kalian tuh kayak gini. Ini KJ dapat dengan harga yang sangat murah karena di toko buku second ya kan. Terus kalau lihat dari terbitannya ini kan yang 13.500. Kalau KJ tebak-tebak ini sekitar tahun 2013 atau 2015. Kalau nggak salah ya, nanti coba Om Editor coba cek level komik itu muncul di sekitar tahun berapa. Di sini KJ masih nggak ngeh, soalnya kebanyakan yang KJ punya atau koleksi itu punyanya Alex Media Komputindo. Yang kayak Yu-Gi-Oh ya kan. Terus kayak yang ini nih, Dragon Ball juga, Dragon Ball series lama ya, series lama. Itu juga Alex Komputindo. Nah, terus ini yang nggak karuan nih, Kung Fu Boy-nya beda-beda. Ada yang terbitan yang paling ramah. Kayak yang ini nih, liatin. Wow, ini udah pakai sampul apa ya, Om Edit? Tuh, Kung Fu Boy zaman kapan? Liatin. Ini karena KJ pengen ngelengkapin seriesnya, akhirnya KJ nggak terlalu mementingkan si covernya, ya kan? Akhirnya ya udah KJ ketika ketemu nomornya beli. Ya. Kalau dulu yang punya almarhum bapaknya KJ ya, itu punyanya yang satu series loh, yang satu ini lengkap teh masih ada covernya. Coba nanti Om Editor coba cari ya yang Kung Fu Boy itu seperti apa. Kalau nggak salah bentuknya kayak gini deh. Tapi yang ini, yang aslinya yang bawaan asli kan. Kalau yang bawaan asli tuh, contoh ya, kita ambil nomor 19-nya.
Tuh ada kayak gininya, ada si Chinmi-nya lah, terus ada si Guru Yosen. Kalau nggak salah ini masih, bukan nggak salah. Kung Fu Boy yang pertama Chinmi masih belajar sama Guru Yosen. Oke, ini waktu awal-awal dia belajar yang namanya jurus kungfu permuk tulang ya kan. Jadi ataupun boxing ini Kace bakalan kejar untuk kita sharing masalah hilaf ya. Masuk nggak sih ya? Om? Masuk masalah hilaf untuk kayak gini? Masuk ya? Komik juga kan buat hobi juga. Ah bener. Nah ini kan yang tadi Alex Media Kompetindo Super ini dulu ya, ini yang paling lama. Ini yang duluan, terus itu, nah baru ada lagi Kung Fu Boy yang baru. Ini sebelum yang Kung Fu Boy Legend, sebelum Kung Fu Boy Legend. Nah ini Kung Fu Boy New Kung Fu Boy. Jadi ini setelah si Chinmi beres dari turnamen yang tadi, lanjutannya ke sini. Jadi kalau misalnya dibikin satu segmen sendiri, memang Otakun Boxing itu bakal kemana-mana. Makanya Kace pengen nanti ada segmen untuk bahas komik sendiri. Seperti halnya kayak ini nih, apa namanya, figur-figuran. Jadi Kace bener-bener bakalan cari temen ngobrol melalui channel ini. Nah, sedikit ya, kalau udah cerita-cerita ini udah cukup. Koleksi yang Kace punya bisa dicek. Ini yang Kace punya sekarang. Jadi Om Editor tolong dimunculin nanti apa aja yang udah Kace punya. Terus apa aja yang bakalan Kace cari. Jadi di Otakun Boxing ini yang versi bahas komik nanti itu bakalan cari apa aja yang Kace butuhin. Nah ini yang Kace punya. Yang Kace punya ini ada Gundam Seed. Gundam Seed belum sampai di sini ya. Ini tuh udah masuk belum sih? Om Editor biasanya senang sama Gundam-Gundaman. Enggak tahu. Gundam Seed biasa kan ya? Itu mah kayaknya yang masih ya, biasa. Ini Gundam Seed biasa. Terus yang sebelum Gundam Seed lama ini. Ini ada Gundam Wing. Gundam Wing, terus apa ini? Gundam Charge Counter Attack. Ini sebelum Gundam Wing. Terus yang ininya masuk si ini dulu sih, ini Gundam dulu, baru Gundam yang Wing, yang si hero-nya udah pakai apa nih? Ya udah lebih update lah daripada yang ini. Ceritanya kan udah agak lupa. Dulu bacain ini hampir tiap hari. Ini. Habis itu terus Gundamnya ini ya MNC Comic ya, bukan Alex Media. Terus ada lagi yang MNC ini Fight ini kalau nggak salah nyeritainnya apa ini? Aja lupa, udah lama banget ya, bisa dibaca gini satu-satu. Mungkin nextnya ya Kace bakalan review komik ini, ceritanya tentang apa. Ini benar-benar Kace harus baca satu-satu. Terus kita bikin segmen tersendiri. Habis itu ada lagi serial-serial, mungkin serial cantik. Nah, ya kan ini kayak gini, ini manhwa ya masuknya. Masuknya manhwa sih. Enggak tuh. Soalnya harus lihat ceritanya juga. Story of Prince, lupa dulu, udah sering dibaca ini teh. Saking banyaknya. Kenapa ya Kace bikin kayak gini teh? Soalnya kan Kace cosplayer nih, ya kan? Nah, salah satunya untuk bikin sebuah cerita di cosplay pengen dicampur adukan adalah ya ini, Kace mesti banyak-banyak explore, baca sana sini. Jadi inilah yang Kace cari gitu ya. Terus kalau bikin sebuah pertunjukan cosplay juga itu harus sering-sering cari macam-macam ceritanya, mau yang romance, yang humor gitu kan. Humornya Kace kalau komik itu ngambilnya mungkin dari SpongeBob, udah gitu Doraemon, masih ada lagi nih Paman Gober mungkin. Nah, nih Paman Gober. Udah jauh dulu nyarinya di sini. Jadi kita bisa apa namanya, Kace bisa ngatur-ngatur alur ceritanya seperti apa. Itu salah satunya dengan baca manga atau komik. Ya kan, ini Doraemon.
Terus masih banyak yang lain sampai ke komik yang agak sedikit. Itu juga aja punya. Pilih punya. Bisa dilihat di sebelah sini nih. Nah, ini komik yang begini. Ini bukan komik biasa. Ini bisa dibilang rada plus nih. Dan ini KJ dapat tahun kapan ya? 2013 kah atau 2014? Ini mungkin next aja juga bakal coba cari-cari. Mungkin next kita bakalan cari itu ya. Kita kumpulin juga. Sama KJ mau ngelengkapin Shonen Max yang di bawah ini nih. Shonen Max. Masih ada. Shonen Max ada. Sebenarnya ini nggak penting sih, tapi buat koleksi doang gitu loh. Menu-menuhin aja, tapi kadang rame juga gitu. Soalnya di Shonen Max ini ada komik Tsubasa Reservoir Chronicle. Jadi versinya Clamp yang ada kalau misalnya kalian inget itu si Sauron dari Cardcaptor Sakura. Nah, kalau versi Tsubasa Reservoir Chronicle itu Sauronnya mau nyelamatin Sakuranya supaya ingatannya kembali. Ya, sedangkan kalau Cardcaptor Sakura kan tahu sendiri. Ya, kalau Cardcaptor Sakura itu nyari monster-monster tarot kan. Nah, itu bedanya. Jadi KJ senang ngumpulin yang kayak gini. Dulu itu KJ nggak tahu kalau misalnya itu komik nggak akan keluar lagi yang versi di luar dari Shonen Max ini. Soalnya kan dulu pernah ada dia sampai berapa seriesnya KJ nggak ngikutin. Dan waktu itu juga KJ nggak sampai kayak sekarang. Sekarang kan KJ alhamdulillah ada rezekinya nih buat beli. Tapi ketika udah mau beli nggak nemu. Apalagi yang KJ cari itu ada komik di sini tuh ya, di Shonen Max ini itu ada komik judulnya Kagetora, ninja yang ya gitulah, kisah romantis itu bagus gitu. Tapi KJ nggak nemu. Kalau misalnya ada yang tahu atau ada yang punya, kalian boleh komentar. Nih bang, ada nih gitu kan. Nanti coba KJ siapa tahu bisa dibeli gitu kan buat koleksi. Terus kayaknya udah deh. Ini komik-komik yang nextnya bakalan KJ bahas total di Otaku Unboxing. Kemudian dibahas juga di segmen khusus untuk bahas komik. Mungkin udah cukup. Soalnya PR KJ untuk bahas komik, artinya KJ harus mulai lagi bacain komik satu-satu. Dan mungkin Om Editor juga jadi ikutan baca komik. Tadinya mungkin nggak tahu, jadi ikutan tahu gitu. Ya, nggak tahu juga sih. Soalnya yang bahas komik kan jarang ya. KJ kadang-kadang hobinya aneh-aneh juga gitu, ngumpulin figur, komik, terus nontonin anime ya kan, bikin kostum yang ke atas ya baru. Mungkin ada yang nggak tahu tuh kostum-kostum kayak gitu kan udah tahu pasti ya, kostum dan ya begitulah. Makanya doain aja sih, mudah-mudahan di ini bisa berkembang. Jadi KJ sebelum ditutup ya, Otaku Unboxing ini bakalan KJ bikin khusus untuk semua yang berhubungan dengan hilaf ya. Kayak gini tuh termasuk ternyata ngumpulin komik yang sebenarnya kalau misalnya kita males nungguin si komik ini keluar tiap bulan. Bener ya? Ini kalau nggak salah ini tiap bulan nih. Tiap bulan deh. Ya hah? Tergantung penerbit sih. Ya juga sih. Soalnya waktu kemarin teh ini Om, ntar dulu ngomongin tiap bulan. Ini dari 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Ketika masuk ke 5 itu dia hiatus. Hiatus teh apa sih? Istirahatnya bener ya? 3 bulan lebih. 3 bulan atau 5 bulan gitu lupa. Baru muncul yang 5. Nah, berarti kan kalau misalnya lama, sedangkan di tempat yang resminya yang kita bisa beli langsung gitu ya, itu udah keluar sampai jauh. Ini udah jauh banget nih. Sudah melebihi yang ini. Akhirnya KJ nggak punya fisiknya. Nah, sedangkan yang KJ pengen punya itu macam-macam. Bukan hanya ini doang sih, ada Wotakoi gitu ya kan. Wotakoi terus After Rain itu juga KJ pengen karena ceritanya bagus-bagus kan. Udah gitu, yang KJ pengen lagi punya yang kemarin di cosplayin di Ritako Cosplay Festival. Ini Boku no Hero Academia, itu juga KJ pengen punya.
kalau perlu buat koleksi, Kaze pengen punya yang versi bahasa Jepangnya, manga yang aslinya. Dan itu kayaknya kapan-kapan sih kita berangkat ke sana yuk gitu ya. Kita benar-benar cari ke sana, meskipun susah bacanya, tapi Kaze pengen punya gitu loh, untuk koleksi. Dan kita bakalan seperti biasa juga, kalau di Otakun Boxing tuh bakalan review dengan harganya, ya kan? Tadi juga kita udah dapat. Ini kalau beli baru yang apa nih judulnya nih, Otelo ini ya 13.500-an, ya kan? Terus yang Yugi frame aman. Ini udah bunyi-bunyi terus. Kayaknya mau lanjutin kerja dulu, beresin orderan. Aduh. Sama kayaknya nanti juga Kaze bakalan bikin buat pindahan ya. Pindahan secepatnya. Ini Kaze bakalan pindahan. Kerjaan sudah menumpuk ya. Let's go, dan doain aja channel ini bisa berkembang lagi. Jadi doakan juga om editor yang di sana ngebantuin editingnya juga supaya tidak masoting, karena Kaze juga bikin konten kadang-kadang aneh. Om editor juga mengaplikasikannya pun juga ajaib gitu ya. Jadi kita adalah kombinasi yang sebenarnya kita ini kurang kerjaan kali om editor ya. Untuk membangun sesuatu gitu. Ya udah, kalau gitu Kaze pamit dulu. Thank you buat sobat Kaze yang udah nemenin ngobrol ya kan, udah sharing-sharing tentang komik juga yang hari ini. Terus mau juga tahu gitu tentang apa sih sebenarnya Otakun Boxing ini arahnya mau kemana. Ya meskipun tidak terlalu jelas banget mau kemana, tapi Kaze bakalan terus jalanin sampai Kaze benar-benar tahu enaknya kita sharing tentang barang-barang hobi ini seperti apa. Dan itu pun harus berjalan. Tapi kalau dibilang ini pasti orang-orang bakal berkata, ini yang penting ada rekaman ngomong ngalur ngidul terus jadi konten. Enggak, Kaze pengennya semua ini disusun buat kenang-kenangan Kaze. Kaze pernah beli komik ini kayak gimana gitu kan. Misalnya Kaze punya perjalanan hidup gitu ya bareng sama om editor gitu ya. Cari buku komik lah, cari figur ini yang belum pas beli figur ini. Dan baru kemarin doang ya om editor ya, yang pas kita di event Ciwok gitu kan, ketemu ke sana. Sampai ternyata om editor juga rela mengeluarkan gajinya untuk membeli sesuatu gitu kan. By the way, ini video keluar tapi yang itu belum di ini, atau mau di review juga tuh ya yang ini? Mau dikeluarin? Boleh nggak tuh? Bawa aja. Ya, boleh aja. Oke lah, kita nanti. Anda mau silahkan. Oke siap, kita bakalan gas aja itu. Tapi nggak kantor sini, itu kan punya ente. Iya sih. Masa turun di sini? Ya udah, kalau gitu Kaze undur diri dulu. Makasih buat sobat Kaze yang udah mampir, ya kan? Terus dukung channel ini dan bantu channel ini untuk tembus di 5.500 subscriber. Kita kejar, karena 5.500 subscriber itu tujuannya adalah untuk mewujudkan ini, performance dari Boku no Hero Academia final stage-nya dari tim cosplaynya Kaze, yaitu Trishogun. Kaze pengen mewujudkan itu. Siapa tahu pas ini video keluar udah 5.500, tapi kan ya siapa tahu juga belum gitu ya. Jadi Kaze mohon bantuannya, bantu pencet tombol subscribe-nya, bantu share dan bantu like sebanyak-banyaknya supaya rekomendasi YouTube ini makin berkembang. Dan Kaze bisa ngumpulin lingkup otaku lebih banyak lagi, teman sharing tentang dunia otaku yang senang dengan dunia Jepang-Jepangan, bertemakan anime macam-macam, bisa saling kumpul dan punya wadah sendiri gitu. Sebenarnya Kaze nggak mau mewadahi, tapi Kaze butuh teman yang istilahnya kita bisa sefrekuensi lah ya, untuk sharing-sharing seperti ini. Kalau gitu Kaze undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata Kaze yang kurang berkenan. Akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Otakun Boxing berikutnya. Dan Kaze akan selalu bilang, karena kalau hilaf itu ya kumaha isi dompet, oke? Dan kita akan create an otaku to be better. Sampai jumpa. Bye.